Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di mata kuliah Dietetika Penyakit Infeksi. Pada hari ini kita akan belajar tentang terapi diet pada beberapa penyakit yang berhubungan dengan defisiensi zat gizi. Yang pertama adalah kita bahas tentang anemia gizi besi. Penyebabnya adalah karena defisiensi zat besi, terutama karena intake zat besinya yang kurang, atau bisa jadi intake-nya sudah cukup tetapi ternyata ada gangguan penyerapan pada zat besinya. Kemudian bisa juga terjadi apabila kehilangan darah yang lumayan banyak. Kemudian juga karena peningkatan kebutuhan pada ibu hamil. Zat besi itu merupakan mineral mikro yang paling banyak di dalam tubuh kita, yaitu sekitar 0,1% dari mineral dalam tubuh kita atau sekitar 3-5 gram. Nah, zat besi ini juga merupakan komponen utama dari hemoglobin, mioglobin, dan juga pada beberapa enzim. Nah, untuk absorpsi dari zat besi sendiri di tumbuh-tumbuhan itu sekitar 1-6%. Jadi kalau kita mengkonsumsi 1 gram mengkonsumsi makanan, misalnya 100 gram makanan mengandung 1 gram besi, maka yang terabsorpsi hanya 0,1 gram sampai 0,6 gram saja. Sedangkan untuk absorpsi hewani dia lebih tinggi, yaitu 7-22%. Tapi menurut Waters tahun 89 ternyata ada mengatakan bahwa Fe ini hanya bisa diserap 10% dari makanan. Nah, kenapa kita akan bahas tentang anemia gizi besi? Karena nanti berhubungan dengan adanya kadar Hb atau hemoglobin. Karena zat besi ini merupakan penyusun dari hemoglobin atau sel darah merah sekitar 60-70%-nya. Jadi hemoglobin, hem itu maksudnya besi, globin artinya protein. Jadi hemoglobin atau Hb itu tersusun atas zat besi dan protein. Nah, untuk pembentukan hemenya sendiri membutuhkan zat besi, pembentukan globinnya itu butuh protein yaitu asam amino dan dibantu oleh beberapa mikronutrien lainnya yaitu vitamin B12, asam folat dan biotin. Zat besi yang cukup belum tentu menghasilkan Hb yang cukup. Kenapa? Ternyata tadi hemoglobin terdiri dari heme dan globin. Selain hem atau zat besi juga butuh asam amino, vitamin B12, asam folat dan biotin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang angka kecukupan zat besi pada bayi sampai ke dewasa. Ternyata semakin banyak usia kita, jadi semakin dewasa, kebutuhan zat besi kita akan semakin meningkat. Yang paling tinggi terutama adalah pada remaja putri, dewasa putri, dan bahkan ibu hamil itu ditambah 20% dari kebutuhan normalnya. Jadi apa sebenarnya tujuan diet dari anemia gizi besi adalah untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat apa penyebabnya, apakah defisiensi besi atau mungkin ternyata proteinnya yang kurang atau asam folatnya yang kurang atau B12-nya yang kurang. Kita cek, kita analisis dulu. Kemudian memberikan makanan untuk mengganti kehilangan atau kekurangan terutama sumber hem. Kemudian memberikan makanan dalam suasana asam
untuk meningkatkan penyerapan vitamin C. Jadi zat besi ini penyerapannya kan di lambung ya, dalam suasana yang asam. Jadi akan dibantu penyerapannya oleh vitamin C. Kemudian menurunkan inhibitor zat besi, jadi mengganggu penyerapan zat besi seperti kafein, tanin, oksalat, dan fitat. Kemudian untuk saat dietnya, cukup zat besi dalam dietnya. Kalau bisa makanannya itu mengandung sekitar 6 mg per 1000 kilokalorinya. Kemudian sumber zat besi ada di bahan makanan hewani seperti hati, daging, dan telur. Kemudian konsumsilah protein dengan nilai biologis tinggi seperti daging dan telur supaya membantu produksi sel darah merah dan juga membantu pembentukan hemoglobin. Kemudian tingkatkan konsumsi vitamin C, terutama bila kita mendapatkan tablet tambah darah atau pil besi. Penyerapan zat besi di ASI sekitar setengahnya. Kemudian tapi kalau diberikan susu formula yang telah difortifikasi oleh zat besi tadi, ternyata bayi ini hanya mampu menyerap 4% dari zat besi dalam susu bayi. Itulah kenapa bayi yang diberikan ASI lebih tidak rentan menderita anemia zat gizi besi dibandingkan yang mendapatkan susu formula meskipun telah difortifikasi oleh zat besi. Kemudian penggunaan kopi dan teh juga tidak boleh berlebihan. Jadi nanti kalau bikin menu sehari untuk anemia gizi besi, jangan atau hindari menggunakan minuman dalam bentuk kopi atau teh, mungkin bisa diganti yang sumber vitamin C untuk meningkatkan absorpsi dari zat besi. Kemudian faktor yang meningkatkan absorpsi dari zat besi yaitu dari bentuk besinya. Jadi kalau bentuknya hewani itu kita sebut dengan hem, itu bisa diserap sekitar 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan non-hem atau nabati. Kenapa nabati ini lebih tidak mudah terserap? Yaitu karena adanya zat-zat anti gizi yang banyak di tanaman tadi, seperti adanya tanin, kemudian ada asam fitat, itu mengganggu penyerapan dari zat besi. Kemudian, tetapi kalau ternyata kita konsumsi bahan makanan non-hem gimana? Kita harus membantunya dengan pemberian vitamin C yang cukup. Apabila seseorang itu mengalami kekurangan zat besi atau kebutuhannya meningkat karena kehamilan, ternyata tubuh ini punya namanya homeostasis. Jadi dia ternyata si tubuh ini akan meningkatkan absorpsi non-hemnya sekitar 10 kali. Jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme homeostasis. Ketika kekurangan, maka nanti dia akan merespon dengan cara penyerapannya akan meningkat sekitar 10 kali untuk non-hem dan besi hemnya jadi 2 kali. Kemudian faktor-faktor yang menghambat absorpsi dari zat besi, tadi yang pertama adalah tanin, ada di teh dan kopi, kemudian asam fitat, ini paling banyak di serealia, bagian seratnya. Kemudian juga adanya asam oksalat pada sayuran. Kemudian juga adanya suplementasi kalsium dan zinc. Jadi kalsium dan zinc ini merupakan inhibitor dari zat besi. Jadi mereka itu bekerja antagonis. Jadi memblok atau mengurangi penyerapan dari zat besi. Nanti kalau bikin menu untuk anemia zat besi ya jangan yang bahan makanan yang tinggi kalsium dan juga yang tinggi zinc gitu. Kemudian dari tingkat keasaman lambungnya. Jadi asam itu membantu penyerapan dari zat besi. Jadi kalau
HCl-nya di lambung kurang, atau misalnya kita minum obat yang bersifat basa seperti antasida, maka akan menghambat absorpsi dari zat besi. Nah, selanjutnya adalah anemia defisiensi protein. Jadi protein digunakan untuk pembentukan hemoglobin. Jadi globin. Jadi dari protein dan pembentukan sel darah merah. Nah, anemia defisiensi protein ini biasanya terjadi bersamaan dengan defisiensi zat gizi yang lain. Tujuan dietnya adalah secara bertahap meningkatkan asupan proteinnya dan juga mengkoreksi bila ada defisiensi zat gizi yang lain. Jadi kan protein kan berarti makanan sumber protein juga sumber Fe. Jadi kalau defisiensi protein ya kemungkinan juga defisiensi Fe. Nah, untuk saat dietnya sendiri gizi seimbang, kita tekankan menggunakan protein bernilai biologis tinggi. Apakah protein bernilai biologis tinggi? Yaitu protein yang tidak mempunyai asam amino pembatas atau SAA gitu kan, skor asam amino. Itu sudah ada di mata kuliah ITP atau teknologi pangan, nanti silahkan dibuka kembali. Kemudian cukup zat besi, vitamin B12, asam folat untuk formasi sel darah merah. Kemudian ketika kita mengalami anemia karena defisiensi protein, maka kita berikan protein dalam jumlah yang tinggi yaitu sekitar 1,5 sampai 3 gram protein per kilogram berat badan atau sekitar 100 sampai 150 gram untuk dewasa. Kemudian kita berikan cukup energi dan karbohidrat karena nanti akan digunakan, karena apa, kalau sampai nanti kurang energinya, maka nanti protein akan dipecah menjadi energi. Makanya kita berikan yang cukup energi dan karbohidrat sehingga protein akan digunakan untuk proses eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Kemudian untuk pendidikan pada pasien, bila pasien mengalami defisiensi protein, kita lihat juga apakah ada tanda-tanda edema atau tanda-tanda bengkak gitu ya, atau tanda kurang gizi. Ternyata enggak sampai anemia tok, sampai ternyata ke gizi buruk misalnya. Kita diskusikan dengan pasien bahan makanan sumber protein yang rendah biayanya atau yang murah. Kalau memang tidak mampu, dari mana sumbernya? Kacang-kacangan. Loh, tapi kan penyerapannya nggak bagus, Bu. Nah, bisa dong kita tambahkan vitamin C gitu ya. Tetapi satu-satunya zat, beberapa ada yang bilang kalau kedelai yang telah difermentasi itu mempunyai kandungan Fe yang lebih mudah dicerna karena telah mengalami fermentasi oleh si kapang, Rhizopus tadi, sehingga membantu penyerapan Fe-nya, kemudian juga asam fitatnya itu juga berkurang setelah proses fermentasi. Jadi bisa diberikan tempe untuk lauk pauk pada anemia. Kemudian anemia perniciosa merupakan anemia karena adanya defisiensi vitamin B12. Penyebabnya apa? Bisa jadi karena asupan atau bisa karena akibat penyakit saluran cerna. Jadi penyakit seperti Crohn's disease, irritable bowel syndrome, gastritis itu akan mempengaruhi defisiensi vitamin B12. Karena apa? Mempengaruhi penyerapan dari vitamin B12. Jadi karena penyakit tadi akan menyebabkan berkurangnya sekresi dari faktor intrinsik yang ada di lambung. Jadi ada protein yang membantu untuk meningkatkan absorpsi B12 di lambung, tetapi karena ada sakit nanti akan berkurang faktor intrinsiknya. Nah, kalau sampai B12 tidak diserap dengan sempurna, ya otomatis maka pematangan sel darah merah juga tidak akan sempurna gitu ya. Kemudian bagaimanakah cara memperbaikinya? Dengan
meningkatkan asupan vitamin B12. Bisa juga diberikan dengan memberikan suplementasi oral cyanocobalamin 1 kali per minggu dalam sebulan kalau sudah berat defisiensinya. Nah, anemia perniciosa ini terjadi biasanya pada kelompok vegetarian karena sumber B12 ini paling banyak di makanan hewani. Selanjutnya ada anemia defisiensi asam folat. Jadi asam folat ini berfungsi untuk sintesis DNA. Jadi sangat bermanfaat juga untuk ibu hamil, terutama untuk ibu hamil yang pada fase-fase awal dia butuh banyak sintesis DNA untuk replikasi, untuk pertumbuhan janinnya dan pematangan sel darah merah. Penyebab anemia pada defisiensi asam folat biasanya karena berkurangnya intake. Dicek nanti silahkan di-recall apakah memang intake-nya asam folatnya kurang. Kemudian juga pada ibu hamil karena kebutuhan asam folatnya meningkat sehingga dia beresiko untuk kekurangan asam folat. Kemudian pada orang yang alkohol atau pecandu alkohol itu juga mengganggu penyerapan asam folat, kemudian adanya malabsorpsi pada intestinal atau usus halus kita. Gejala anemia defisiensi asam folat adalah mulai dari anoreksia, kemudian beratnya turun secara drastis, kemudian lidah merah dan halus yang kita sebut dengan glositis, bisa mengalami diare dan serta juga mudah mengalami keletihan. Nah, selain pada ibu hamil, kebutuhan asam folat itu juga meningkat ketika pasiennya itu mengalami luka bakar, pada pasien-pasien hepatitis yang mengalami infeksi, kemudian kena kanker, bumil menyusui, kemudian pada penderita anemia hemolitik dan juga beberapa penyakit lainnya gitu ya. Nah, tujuan diet dari anemia defisiensi asam folat yang pertama adalah meningkatkan asam folat di dalam dietnya. Kemudian memberikan diet untuk membantu sintesis dari sel darah merah atau pematangan sel darah merah, yaitu asam folat, kemudian B kompleks, Fe dan protein. Kemudian menganjurkan pasien memperbaiki diet, jadi mengubah pola makannya kalau memang berhubungan dengan anemianya. Kemudian mengecek adanya sindrom malabsorpsi yang akan mengganggu penyerapan dari asam folat seperti celiac disease, Crohn disease, dan megakolon. Kemudian tujuan diet dari anemia defisiensi asam folat adalah tinggi asam folat, tinggi protein, zat besi, vitamin C dan B12. Di manakah sumber asam folat itu ada di ikan, kalau yang hewani daging, kalau yang nabati ada di kacang-kacangan, sayuran hijau dan brokoli. Nah, FDA jadi Association Food Drugs Association di USA itu menganjurkan fortifikasi asam folat pada beberapa tepung, roti, dan beras. Jadi ketika banyak di daerah tersebut yang mengalami defisiensi asam folat, maka kebijakan pemerintah itu bisa jadi dengan cara pemberian fortifikasi. Fortifikasi asam folat itu biasanya ada di tepung, kalau di USA di tepung terigu, bisa di rotinya, atau mungkin bisa di berasnya. Kemudian apabila pasien yang mengalami anemia defisiensi asam folat ini mengalami gangguan di mulutnya karena akibat anemia tadi, maka kita bisa memodifikasi bentuk dan porsi makannya, yaitu porsi kecil dan sering antara 6-8 kali per hari. Nah, untuk pendidikan pasiennya
vitamin C ini akan membantu penyerapan dari asam folat. Kita berikan konseling ke pasiennya. Kemudian kita juga perlu memberikan konseling gizi, kita concern terutama pada ibu hamil karena 30% ibu hamil mengalami resiko anemia karena adanya peningkatan sekitar 400 mg per hari. Nah, tadi kenapa tadi pada orang yang alkoholik itu mengganggu defisiensi asam folat, mengganggu penyerapan asam folat karena akan menyebabkan gangguan pada metabolisme dan absorpsi dari folat. Selain itu juga asam folat ini juga mudah teroksidasi, yaitu rusak pada pemasakan. Makanya kita juga nanti kalau bikin menu kita lihat jangan sampai menggunakan pemanasan pada suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius. Kemudian ada namanya anemia hemolitik, yaitu anemia karena adanya defisiensi pada vitamin E. Jadi sel darah merah itu ketika nanti membrannya abnormal atau membrannya itu mengalami gangguan, maka akan pecah yang kita sebut dengan hemolisis. Biasanya anemia hemolitik ini terjadi pada bayi yang dapat makanan yang mengandung PUFA yaitu polyunsaturated fatty acid tanpa pemberian vitamin E yang adekuat. Gejalanya biasanya mengalami edema atau bengkak, kemudian anemia dan nafasnya berbunyi. Untuk tujuan dan salah dietnya sendiri yaitu memperbaiki defisiensi vitamin E, mencegah jangan sampai timbul komplikasi dan menurunkan intake dari PUFA yang berlebihan dan kemudian memberikan makanan sesuai dengan umur dan jenis kelamin pasien. Kita hindari juga asupan zat besi yang berlebihan karena asupan Fe yang berlebihan itu juga menyebabkan namanya hemolisis, jadi akan menyebabkan anemia hemolitik dan juga cukup untuk asupan zinknya. Nah, untuk pasiennya, jadi kalau misalnya kita ternyata mengalami defisiensi vitamin E-nya tingkat parah, kita bisa berikan suplementasi vitamin E, kita berikan setiap hari gitu ya. Kemudian hindari suplementasi zat besi dalam waktu yang cukup lama dan sama. Jadi karena apa? Karena ternyata nanti kalau suplementasi zat besi plus vitamin E bersamaan itu akan mengganggu absorpsi dari vitamin E-nya. Kemudian nanti kita bisa kasih tahu pasien ternyata vitamin E ini berfungsi ke dalam membantu dalam oksidasi dan utilisasi lemak. Kemudian juga kita sampaikan bahwa kita juga memberikan makanan yang membantu untuk defisiensi vitamin E, itu sumber vitamin E dalam makanan. Kemudian juga kasih tahu nih ke pasiennya nih, ini loh Bu makanan sumber vitamin E dan ini loh Bu makanan sumber PUFA, dan ternyata makanan sumber PUFA ini tidak boleh diberikan yang berlebihan pada anemia hemolitik. Jadi kita batasi konsumsi sumber PUFA.